damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya Romo Yosef sangat senang luar biasa boleh hadir kembali menemani saudara-saudara semua dalam rangka memasuki masa Prapaskah, masa pertobatan, masa penuh rahmat. Saya katakan masa Prapaskah adalah masa penuh rahmat karena saat-saat seperti inilah Allah melalui gerejanya menawarkan sebuah masa di mana kita diajak untuk melihat kembali perjalanan hidup kita sampai sejauh ini. Bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana relasi kita dengan Allah dan juga dengan sesama. Yang berbelok-belok diluruskan, yang berlubang-lubang diratakan, yang sudah baik disyukuri dengan sebuah hati yang penuh syukur. Saudara-saudaraku yang terkasih, masa pertobatan ini mengajak kita semua untuk memperbaiki diri, khususnya di masa pandemi ini. Kisah-kisah dalam kitab suci sudah memberikan sebuah kesaksian yang luar biasa, bagaimana tokoh-tokoh tertentu yang tadinya digambarkan sebagai seorang pendosa yang tidak main-main, pendosa berat, lalu mereka disapa, diampuni oleh Allah dan mengalami pertobatan. Dan sebagaimana kita tahu, ternyata pertobatan mereka tidaklah sia-sia. Pertobatan mereka membuahkan hasil, memulihkan hidup mereka, dan juga berbuah untuk sesamanya. Kita bisa menyebut misalnya Santo Paulus, Santo Petrus, Maria Magdalena, perempuan berdosa yang diampuni oleh Yesus, perempuan Samaria yang berbicara dengan Yesus di pinggir sumur. Dan di antara tokoh-tokoh itu saudara-saudaraku yang terkasih, saya bisa menyebut satu tokoh yang pertobatannya sungguh luar biasa. Dosanya yang dicatat dalam kitab suci, yang seolah-olah menjadi noda, yang merusak seluruh perjalanan hidupnya yang kira-kira hampir sempurna. Tetapi tokoh ini meskipun sudah jatuh dalam dosa, tetapi dia mengalami pertobatan yang luar biasa. Dan ternyata saudara-saudara, pola pertobatannya, doa-doanya saat dia menyesali dosa-dosanya bisa menjadi contoh dan teladan untuk kita. Tokoh itu namanya Daud. Ada satu tokoh dalam kehidupan Daud ketika dia jatuh dalam dosa. Tokoh luar biasa ini ternyata mampu membawa Daud kembali ke jalan Allah. Tokoh inilah yang menjadi tokoh ke-11 dalam tahun refleksi kita, khususnya memasuki masa Prapaskah. Tokoh ini bernama Nabi Nathan. Menegur seseorang yang sedang ada di dalam puncak kehidupannya sungguh tidak mudah. Mungkin saja seseorang yang berani-berani menegur atau membongkar kesalahan seorang raja sekali berdaud bisa meregang nyawa. Nah, dari sini saudara-saudara kita bisa belajar dari cara-cara Nabi Nathan menegur Daud yang saat itu sedang dimabukkan oleh dosa-dosanya. Daud saat itu sedang berusaha untuk menutup-nutupi dosanya yang berat. Cara Nabi Nathan bisa kita ikuti. Nabi Nathan tidak langsung serta-merta menegur Daud, membongkar borok-borok Daud. Tetapi Nabi Nathan menggunakan sebuah cerita perumpamaan. Cerita perumpamaannya bisa kita baca di kitab 2 Samuel bab 12. Saya ceritakan seperti ini. Pada suatu ketika Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya, bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu,
dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Saudara-saudara, bisa dibayangkan Daud yang waktu itu seorang raja, seorang yang seharusnya bisa menjaga keadilan dan juga penentu kebenaran di tengah-tengah orang Israel. Ketika mendengar laporan dari Nabi Natan tadi, Daud tidak merasa dipojokkan. Daud tidak merasa dihakimi. Daud tidak merasa kesalahannya sedang dibongkar oleh Natan. Maka dari itu, reaksi Daud sudah bisa kita tebak. Di ayat 8 kita bisa baca. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Dan ia berkata kepada Natan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan." Saudaraku yang terkasih, terkadang bahkan sering dalam hidup kita berlaku seperti Daud. Kesalahan-kesalahan orang lain sangat amat mudah kita lihat secara terang benderang. Tetapi terhadap kesalahan kita sendiri, kita menjadi buta. Itulah yang dialami oleh Daud. Dia mudah menghakimi orang lain, tetapi tidak melihat kesalahan yang sudah dilakukannya. Maka dari itu Nabi Natan berkata dengan lantang, "Engkaulah orang itu." Saudara-saudaraku yang terkasih, cara-cara Natan dalam menasehati Daud dan menegur Daud bisa kita contoh. Apa sebabnya? Yang pertama, karena tidak ada satupun di antara kita yang mau dosa dan kesalahan kita diumbar kemana-mana. Menjadi rahasia publik, jadi omongan orang banyak. Kalau sudah demikian, orang yang bersangkutan akan jauh dari pertobatan. Dia lebih memilih untuk menarik diri karena malu ataupun takut dihakimi oleh orang-orang di sekitarnya. Lalu yang kedua, cara-cara dari Nabi Natan ini mengajak Daud secara tidak sadar untuk melihat dirinya sendiri. Dari situ sebenarnya saudara-saudara, Daud diajak untuk bercermin, melihat dan menyadari kesalahan dan dosa-dosanya. Dan sebagaimana kita tahu, ternyata cara Natan ini sangat efektif bagi Daud. Di mana di ayat 13 dikatakan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Menyadari dosa dan kesalahan adalah satu tahapan paling penting, tahapan yang pertama dalam sebuah pertobatan. Mengapa saya katakan ini penting? Karena zaman sekarang apalagi banyak orang merasa tidak sadar bahwa dirinya berdosa. Dia melakukan kesalahan berulang-ulang, mungkin karena sudah menjadi kebiasaan, dia tidak peka lagi bahwa apa yang dia lakukan sudah menyakiti hati Allah. Atau bisa juga manusia terlalu banyak berdalih, banyak alasan sebetulnya untuk menutupi dosa dan kesalahannya. Apa yang dilakukan oleh Daud ini menjadi sebuah langkah awal bagi kita. Sadar bahwa kita ini telah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Kesadaran diri bahwa kita ini adalah orang berdosa mengantar kita pada sebuah langkah yang kedua, yaitu mohon ampun pada Tuhan, pihak yang kita sakiti hatinya karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Memohon ampunan dari Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita diperlukan sebuah ketulusan dan juga kesungguhan hati. Ketika kita menghadap Tuhan untuk memohon ampunan daripadanya, kita harus membawa seluruh diri kita, pikiran, hati, kata-kata, dan seluruh perbuatan kita. Jadi bukan pertobatan yang pura-pura. Setelah kita mohon ampun atas segala dosa-dosa kita diantar pada tahapan yang berikut, yaitu fase memperbaiki diri. Lagi-lagi,
Fase memperbaiki diri juga menuntut sebuah keseriusan dan kesungguhan. Jangan cuman di mulut saja, jangan cuman sehari dua hari saja, tetapi akan kita perjuangkan sepanjang hidup kita. Jangan sampai kita mengulang kembali hal-hal yang buruk, perbuatan-perbuatan yang jahat, yang kotor di masa lalu kita. Salah satu bentuk dari memperbaiki diri adalah memulihkan relasi kita dengan orang-orang yang kita sakiti sebelumnya karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Siapa lagi kalau bukan orang-orang yang selalu ada di sekitar kita? Orang-orang di rumah, pasangan hidup, orang tua, anak-anak, tetangga, sahabat, dan juga semua orang yang sering kali kita sakiti karena dosa dan kesalahan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, percayalah bahwa pandemi wabah virus corona ini sebetulnya mengajak kepada kita seluruh umat manusia pada pertobatan. Kita sadar kita ini sudah banyak melenceng dari jalan Tuhan. Semua dari kita diajak untuk kembali kepada Tuhan, kepada dekapan kasih-Nya. Setiap orang yang mau bertobat secara sungguh-sungguh, percayalah akan memperoleh pengampunan yang sejati dari Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, masa pandemi ini mengajak setiap dari kita untuk belajar lebih dalam lagi, termasuk memaknai pertobatan kita. Pertobatan orang Kristiani di masa pandemi bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, atau berpantang ini dan itu, tetapi juga dihayati bahwa apa yang telah kita lakukan itu sebagai sebuah sarana bagi kita untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Membebaskan diri kita dari segala nafsu-nafsu dan keinginan kita. Dan juga semakin memusatkan diri kita, perhatian kita pada Allah, dan juga semakin banyak berbuat kasih. Saudara-saudaraku, saya Romo Yosef sangat mengharapkan semoga di masa pertobatan ini kita semakin banyak berbuat kasih dan kebaikan kepada sesama. Tidak penting besar ataupun kecilnya, tapi lagi-lagi sebuah ketulusan, sebuah kasih yang nyata dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati masa pertobatan kita. Amin.